Kecepatan dan keganasan pembengkakan menyebabkan rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari antara alis Xiaoyan, seolah pikirannya akan meledak saat ini. Xiaoyan juga merasa terkejut di dalam hatinya saat merasakan perubahan tak terduga ini. Namun, dia tidak berani terlalu sembrono saat ini. Dia hanya bisa dengan paksa menstabilkan pikirannya saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Inti sumsum jiwa yang jinak itu telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiaoyan. Itu dengan cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai dengan cepat melonjak ke atas. Asap menyelinap melalui tubuhnya dan mencapai titik di antara alisnya. Akhirnya, itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana. Mengikuti campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya mulai tampak seolah-olah telah mengkonsumsi tonik yang hebat karena tiba-tiba menguat pada tingkat yang menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Dengan penguatan cepat kekuatan spiritualnya, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiaoyan menjadi lebih intens. Dia tidak mengharapkan inti sumsum jiwa ini memiliki efek penguatan yang kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiaoyan tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di antara alisnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Peningkatan jumlah asap berwarna hijau melonjak. Jiwa Xiaoyan terus menguat dengannya. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar merasakan apa itu migrain. Pelipis di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini. Mereka seperti drum kecil yang terus berdetak. Ini akan meledak. Jiwanya menjadi begitu kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba dipancarkan dari dalam pikirannya. Ledakan! Pikiran Xiaoyan meledak sampai dia pusing saat ledakan ini. Cahaya emas menutupi penglihatannya, dan pikirannya dalam kekacauan total. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum secara bertahap berubah menjadi lebih baik. Pada saat pikiran Xiaoyan telah pulih kesadarannya, rasa sakit yang hebat di dalam pikirannya sudah melemah. Dia samar-samar merasakan bahwa jiwanya tampaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa jiwanya belum maju ke apa yang disebut keadaan jiwa. Sumsum jiwa inti tidak lagi berpengaruh. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat merasakan ini. Tidak mungkin untuk benar-benar maju ke keadaan jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian. Selama jiwa seseorang belum mencapai keadaan jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 asli. Tepat ketika Xiaoyan tertegun karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya diseret oleh beberapa hal aneh. Sementara itu berfluktuasi, benang aliran yang sangat samar, bahwa Xiaoyan memiliki kesan mendalam, diam-diam merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke area antara alis Xiaoyan dari segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa kekuatan tarik aneh sedang dipancarkan dari antara alisnya. Ini memang berguna. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega saat melihat arus ini. Dia telah menaruh semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual jauh dari mampu memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke tempat di antara alis Xiaoyan. Akhirnya, itu bergabung bersama dengan jiwa yang tersisa di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiaoyan tampak berendam di pemandian spiritual yang hangat. Kekuatan spiritual yang hangat diam-diam bergabung ke dalam jiwanya dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan erangan. Pencurahan aura spiritual tingkat ini jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiaoyan maju ke keadaan jiwa. Oleh karena itu, setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat dengan mata telanjang diam-diam menyebar. Akhirnya mengalir keluar dari ruang batu dan diluncurkan melalui aula batu sebelum tersebar di langit di atas gunung ini.
Ledakan. Setelah hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti panci minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi ganas. Gerakan kekerasan langit dan darat yang tiba-tiba ini membangkitkan perhatian semua hewan ajaib di gunung. Namun, aliran misterius aura spiritual tampak sedikit ilusi bagi mereka. Selain sejumlah kecil magical beast peringkat tinggi yang kuat samar-samar merasakannya, magical beast yang tersisa bingung saat mereka menatap lingkungan yang berosilasi. Mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xiongsan di depan aula batu menjadi sedikit terkejut karena perubahan mendadak dan tak terduga ini. Matanya menyapu tempat itu sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu, tempat Xiao Yan melakukan retret. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya. Ini adalah apa yang disebut aura spiritual ya? Dikabarkan bahwa hal semacam ini hanya dapat diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xiongsan sedikit berkedip. Meskipun dia mungkin tampak kasar, dia sangat tanggap. Bagaimanapun, alam pil ini dapat dianggap sebagai base camp Menara Pil saat itu. Menara Pil hanya secara bertahap pergi karena penurunannya saat ini. Tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan segera naik ke tingkat ke-8. Xiongsan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiao Yan benar-benar maju ke tingkat 8 alkemis, Xiongsan mungkin perlu mencari bantuannya. Bahkan di seluruh benua Douki, tidak banyak guru alkemis tingkat 8. Semua mendengarkan. Kejar siapa saja yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xiongsan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran melintas di hatinya. Raungan bergema tanpa henti di atas hutan pegunungan ini. Jumlah bintang ajaib yang tak terhitung jumlahnya dalam 10.000 pegunungan obat berubah menjadi gempar setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terus terdengar saat mereka mulai mengusir pesaing yang secara acak mengisi ke pegunungan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang padat ini. Perasaan nyaman dan mendalam jiwa ini seperti mabuk. Itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun. Karena masuknya aura spiritual dalam jumlah besar, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara alisnya. Jiwa biasanya semacam hal berkabut yang sulit untuk dijelaskan. Itu adalah fondasi kehidupan, dan itu sangat misterius. Biasanya, jiwa di antara alis bahkan seorang alkemis tingkat Xiao Yan mirip dengan zat ilusi. Namun, kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual di antara alis Xiao Yan tidak lagi tampak seperti bentuk kosong seperti di masa lalu. Sebaliknya, itu sudah mulai melekat bersama. Kadang-kadang, sedikit denyut nadi seperti jantung seseorang akan terlihat. Mungkin itu karena aura spiritual, tetapi jiwa di antara alisnya memiliki jumlah kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk, jiwa terus bergoyang, seperti ada sesuatu yang sedang dibiarkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan merasa bahwa pembiakan ini sepertinya kekurangan sesuatu. Xiao Yan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan dan akhirnya menyerah. Mengikuti riak tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, itu melonjak ke ruang batu kecil. Ruang batu kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiao Yan di dalam ruang batu berangsur-angsur berubah jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang mengalir masuk. Dia telah menemukan bahwa terlepas dari jumlah pengumpulan aura spiritual, jiwa di antara alisnya akhirnya tetap dalam keadaan di mana ia terus bergoyang-goyang. Tampaknya seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Xiao Yan merajut alisnya dengan erat. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini ke depan, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8. Apa yang hilang? Pikiran melayang di dalam hati Xiao Yan saat dia merenungkan masalahnya. Pada saat ini, jiwanya tampak seperti kepompong yang membutuhkan arahan untuk mengambil langkah terakhir ke depan, menerobos kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Arah?
Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di benak Xiao Yan saat pikiran mengalir. Itu benar, tidak ada metode pelatihan spiritual untuk memberikan arahan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memahami hal ini. Namun, dia mulai mengerutkan kening lagi segera setelah itu. Metode pelatihan spiritual ini. Dia sepertinya hanya memiliki rumus kata paling dasar. Formula kata ini. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Pikiran Xiao Yan sedikit tidak pasti. Namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Setelah itu, formula kata dengan lembut dipancarkan dari mulutnya. Batas jiwa, tutup roh surgawi, menyerap roh, jiwa. Sementara formula kata pendek ini secara bertahap terdengar di dalam hati Xiao Yan, jiwa yang bergoyang-goyang di antara alisnya tampaknya telah dipercepat. Ada sesuatu yang secara bertahap terbentuk dalam prosesnya. Waktu seperti air saat mengalir dengan tenang. Dalam sekejap mata, sudah hari ke-8 sejak Xiao Yan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa itu berangsur-angsur menghilang dan ruang batu sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Xian berjongkok di tangga batu di luar ruang batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat tatapannya berkeliaran dengan cara yang sangat bosan. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat buruk. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa alam pil ini akan segera ditutup. Xian dengan lembut bergumam saat tangan kecilnya mengusap tanah. Ledakan. Sementara Xian bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari ruang batu. Segera, langit-langit yang sangat tangguh itu retak. Cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam. Itu segera tetap di udara. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang mengerikan. Ekspresi Xionghan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa ini. Kejutan melintas di matanya. Sukses! Cahaya tak terlihat tetap tergantung di langit yang jauh. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa seperti air banjir karena dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, selain beberapa binatang ajaib peringkat tinggi yang sangat kuat yang tetap berada di pegunungan, binatang ajaib lainnya merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar di bawah tekanan spiritual yang intens ini. Xiao Yan ini sangat kuat. Dia benar-benar telah menembus ke tingkat ke-8. Sungguh sulit dipercaya. Xiongsan melihat cahaya tak terlihat di langit. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat di sana bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Kekuatannya yang besar mengungkapkan dirinya melalui tubuh fisiknya. Namun, jika seseorang membandingkan jiwa mereka, kemungkinan dua Xiongsan tidak akan bisa menandingi satu Xiao Yan. Kekuatan spiritual seperti sungai terus menyebar selama beberapa menit sebelum secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, cahaya tak terlihat itu perlahan muncul di depan mata Xiongsan. Cahaya tersebar dan sosok manusia samar-samar muncul. Sekilas hati-hati, itu mengejutkan Xiao Yan. Namun, tubuh Xiao Yan saat ini tampaknya sangat ilusi. Ini, jiwa. Xiongsan menatap Xiao Yan ilusi di langit. Hatinya tiba-tiba terkejut saat dia menebak dengan lembut. Sesuatu seperti jiwa terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli di era ini. Kekuatan spiritual juga tidak berwarna dan tanpa bentuk. Seseorang akan mengalami kesulitan mendeteksi dan menghadapinya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat sesuatu yang mirip dengan jiwa berbentuk manusia. Setelah semua, membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia, yang tidak tersebar untuk waktu yang lama, adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Douzun mengalami kesulitan mencapainya. Xiao Yan, di langit bergetar sesaat sebelum tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat ke ruang batu di tanah. Ada sosok kurus perlahan melangkah melalui udara kosong, berjalan mendekat. Mata Xiao Yan menyapu sosok itu dan menemukan bahwa itu adalah tubuh fisik Xiao Yan. Sementara tubuh fisik berjalan di udara menuju jiwa, Xiao Yan, yang diaglomerasi oleh jiwa juga bergerak. Ia berjalan menuju tubuh yang sebenarnya. Tubuh spiritual akan menyusut sedikit setiap kali kaki mendarat. Pada saat tubuh spiritual telah tiba di depan tubuh aslinya,
dia telah berubah menjadi sekelompok cahaya tak terlihat seukuran telapak tangan. Setelah itu, ia melayang, mendarat di dahi tubuh yang sebenarnya, dan menghilang. Ketika jiwa sekali lagi memasuki tempat di antara alis Xiao Yan, tubuhnya sedikit gemetar. Tekanan spiritual di langit juga menghilang pada saat ini. Tubuh Xiao Yan berdiri di langit untuk sementara. Mata hitam gelapnya sekali lagi memulihkan kesadarannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk beberapa segel dengan tangannya. Setelah itu, kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi handprint spiritual yang tak terlihat di mana tangan Xiao Yan berada. "Kakak Xiongsan, coba dan terima sidik jari spiritual saya." Tangisan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Segera, matanya beralih ke Xiongsan di bawah dengan tiba-tiba saat dia tertawa. Sidik jari itu, dibentuk oleh tekanan spiritual yang luas dan kuat, berubah menjadi kilat yang bergegas ke puncak gunung tempat Xiongsan berada. "Haha, bagus." Xiongsan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiao Yan. Segera, tangannya yang besar seperti kipas terkepal. Kedua matanya menyipit saat dia menatap kekuatan perkasa dan tak terlihat yang melintas di langit. Ledakan. Jejak tangan spiritual yang tak terlihat itu langsung tiba. Setelah itu bertabrakan dengan keras melawan tinju Xiongsan yang seperti baja. Segera, suara teredam yang rendah dan dalam bergema di seluruh gunung. Keduanya bertabrakan, tetapi riak energi yang diharapkan tidak muncul. Saat Xiongsan melemparkan tinjunya ke depan, ekspresinya segera berubah. Kekuatan jejak tangan spiritual tidak terlalu kuat. Namun, ketika keduanya bertabrakan, dia bisa merasakan sedikit rasa sakit dan pusing tiba-tiba dipancarkan dari dalam kepalanya. Kakinya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Apakah ini serangan spiritual? Ekspresi serius melonjak di wajah Xiongsan setelah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya, serangan aneh Xiao Yan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya karena tidak menyerang tubuh fisik seseorang tetapi jiwa seseorang sebagai gantinya. Meskipun tingkat serangan ini memiliki kesulitan besar yang menyebabkan kerusakan mematikan lawan, jika seseorang tiba-tiba menggunakan serangan seperti itu selama pertempuran, keadaan kebingungan sementara akan cukup untuk menyebabkan situasi pertempuran berubah. Ada desas-desus bahwa para alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli douki tidak berani menyinggung secara acak. Serangan spiritual sulit dideteksi dan dipertahankan. Namun, para alkemis saat ini tampaknya telah kehilangan metode pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan douki mereka saat bertarung dengan orang lain. Xiongsan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia adalah binatang ajaib, jadi dia telah hidup cukup lama. Ketika alam pil masih berada di puncaknya saat itu, dia cukup beruntung untuk mengikuti seorang guru alkemis terkenal. Oleh karena itu, ia memiliki pemahaman tertentu tentang hal-hal yang berkaitan dengan alkemis. "Haha, kakak Xiongsan, kamu baik-baik saja." Xiao Yan di langit perlahan turun sementara Xiongsan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiongsan dan bertanya. Xiongsan juga menepis pikiran di dalam hatinya setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, hanya untuk tanpa sadar merasa sedikit terkejut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia merasakan Xiao Yan telah mendapatkan sikap tambahan yang sulit dideteksi saat menatapnya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia saat ini tidak menghadapi Xiao Yan tapi jiwanya. Sepertinya itu harus menjadi perubahan yang terjadi setelah maju ke alkemis tingkat 8. Xiongsan tidak menyelidiki terlalu dalam tentang hal ini. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, serangan saudara Xiao Yan ini benar-benar cukup kuat. Jika itu adalah seseorang di tingkat yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual seperti itu. Bentuk alamat Xiongsan menjadi jauh lebih akrab saat berbicara dengan Xiao Yan. Meskipun dia adalah seorang ahli kelas Douzun, Xiao Yan saat ini sudah maju ke ranah guru alkemis tingkat 8. Pasti akan ada hal-hal yang perlu dia minta dari pihak lain di masa depan.
Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyaring sedikit perubahan pada Xiongsan. Dia tanpa sadar menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Dunia yang kuat memang dunia di mana kekuatan dihormati. Kata-kata ini sangat cocok bila digunakan oleh Xiongsan dengan karakternya yang terus terang. Kamu akhirnya keluar. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Suara itu secara alami milik Xian, yang sudah menunggu sampai frustrasi. Xiao Yan berbalik. Dia memandang Xian, menyeringai, dan bertanya, sudah berapa hari saya berada di retret ini? Hampir 8 hari. Xian memutar matanya saat dia menjawab. Jika Anda sedikit terlambat, alam pil ini akan ditutup. Pada saat itu, Anda juga akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan kompetisi. 8 hari ya? Kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. 8 hari yang melelahkan tidak melebihi harapannya. Dia merenung sejenak, mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya, dan mendapatkan bantalannya. Setelah itu, matanya beralih ke utara saat dia berkata, saya sudah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu saya lakukan adalah bergegas ke pintu keluar dari alam pil. Bagaimana dengan kalian berdua? Mendengar ini, Xian merentangkan tangannya saat dia berkata, kami akan mengikutimu. Namun, ada anggota Menara Pil yang menjaga pintu keluar Menara Pil. Oleh karena itu, Anda hanya dapat pergi dulu begitu kami sampai di sana. Aku akan memikirkan cara untuk meninggalkan diriku sendiri. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Xian. Selain itu, dia bisa memasuki alam pil ini tanpa ada yang tahu. Secara alami, dia harus memiliki sarana untuk meninggalkannya. Kalau begitu, ayo bergerak. Masih ada jarak sampai pintu keluar itu. Kita harus meningkatkan kecepatan kita untuk mencapainya sebelum ditutup. Iya. Anda harus mengurus ini dulu. Namun, Anda tidak boleh memonopolinya. Xian tiba-tiba membuka tangan kecilnya dan cincin penyimpanan hijau zamrud muncul. Wajah Xiongsan di samping berkedut tanpa sadar ketika dia melihat cincin penyimpanan ini. Ini adalah... Xiao Yan sedikit tidak yakin. Batuk, ini mengandung semua bahan obat langka di dalam aula batu. Xiongsan di belakang Xiao Yan terbatuk-batuk. Nada suaranya agak kering ketika dia berbicara. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat mendengar kata-katanya. Dia menatap mata Xian yang mendesak dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Nenek kecil ini memang berusaha menyita kekayaan orang lain. Xiao Yan menerima cincin penyimpanan secara sepintas. Itu bohong jika Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan semua bahan obat ini. Dengan gudang bahan obat ini, dia akan menghemat banyak tenaga dan waktu ketika dia memurnikan pil obat di masa depan. Bagaimanapun, beberapa bahan obat di dalamnya cukup sulit ditemukan di dunia luar. Apakah kakak Xiongsan juga mengikuti? Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan di jarinya, batuk dengan lembut, dan bertanya. Iya. Aku masih harus bergantung pada nenek kecil ini jika aku ingin pergi. Selain itu, saya akan menjadi pengawal Anda pada saat yang sama. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu orang-orang itu dari terakhir kali di sepanjang jalan, situasi Anda akan sangat buruk. Xionghan berbicara saat dia dengan enggan mengalihkan pandangannya dari cincin penyimpanan di jari Xiao Yan. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Xiongsan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Xiongsan dengan rasa terima kasih dan berkata, kalau begitu, ayo segera pergi. Terbang sendiri benar-benar terlalu merepotkan. Xiongsan tertawa. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan peluit. Segera, tangisan burung yang jelas bergema di atas 10.000 pegunungan obat. Sesaat kemudian, sosok besar terbang ke pegunungan yang jauh dan berlama-lama di atas gunung. Ayo pergi. Binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga menghemat tenaga kita. Xiongsan melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu, kakinya menginjak tanah dan dia bergegas. Dia terus mendarat di punggung luas binatang burung misterius. Xiao Yan dan Xian mengikuti dengan cermat.
Binatang burung misterius yang sangat besar itu mengeluarkan teriakan tajam. Segera, ia mengepakkan sayapnya yang besar. Ini membawa angin liar saat dengan cepat bergegas ke utara alam pil. Pintu keluar dari alam pil terletak di wilayah utara. Ada jarak antara itu dan 10.000 pegunungan obat. Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiongsan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka harus dapat mencapai pintu keluar dalam sehari. Kelompok Xiao Yan juga melihat cukup banyak pesaing bergegas menuju pintu keluar di sepanjang jalan. Orang-orang ini iri pada kelompok Xiao Yan yang menunggangi burung besar ini. Dengan transportasi ini, adalah mungkin untuk menyelamatkan masalah yang tak ada habisnya. Sayangnya, binatang ajaib di dalam alam pil ini semuanya sangat kejam. Menjinakkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum alam pil ditutup, seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya perlu menunggu 2 hari lagi sebelum para ahli dari Menara Pil memasuki alam pil dan membawa semua orang yang tetap berada di belakang. Oleh karena itu, untuk sampai ke pintu keluar selama periode waktu yang tersisa ini, cukup banyak pesaing dengan cepat bergegas. Hampir 1 hari berlalu saat mereka bergegas. Pada saat langit keesokan harinya cerah, sebuah alun-alun besar yang dibangun dari batu-batu putih besar akhirnya muncul di tanah di kejauhan. Orang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa sosok hitam seukuran biji wijen di alun-alun. Ini adalah jalan keluar dari alam pil ya? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia mempelajari alun-alun besar di kejauhan. Beruntung dia tidak tertunda. Binatang burung misterius mengeluarkan teriakan tajam. Ini segera mengepakkan sayapnya yang besar dan menciptakan beberapa angin liar saat dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk besar ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa sosok manusia di alun-alun melemparkan tatapan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah mendapatkan pemahaman mendalam tentang binatang ajaib di dalam alam pil ini selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. Binatang burung misterius berlama-lama di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah. 3 sosok manusia di atasnya bergegas turun sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan langsung ditembak setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka mengandung keterkejutan saat mereka menyapu mereka di atas Zian dan Xiongsan. Kedua orang ini tidak proporsional. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiao yang tidak peduli dengan tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti pada beberapa sosok yang dikenalnya di depan. Cao Ying yang tampak cantik, berpakaian hitam, dengan anggun berdiri di alun-alun dekat depan dengan sosoknya yang cukup terlihat jelas. Mata cantiknya berhenti pada Xiao Yan saat dia muncul. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya, dia dengan lembut menghela nafas lega. Sudut mulut Song Qing berkedut saat mendengar desahannya saat dia berdiri di samping Cao Ying. Wajahnya segera mengungkapkan ekspresi malu saat dia dengan lembut berkata, untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiao Yan. Saya juga dapat yakin karena ini. Ying orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk memaksaku menjauh. Jika saya tidak bereaksi dengan cepat, kemungkinan kekuatan tersembunyi itu akan mengambil hidup saya. Cao Ying memutar matanya setelah mendengar ini. Dia menutup mulutnya dan tertawa lembut, Senior Song tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana Ying bisa menyalahkanmu? Wajah Cao Ying ditutupi dengan senyuman saat dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, rasa dingin dan kekejian yang samar melintas jauh di dalam matanya yang cantik. Terlepas dari seberapa kuat dia biasanya bertindak, dia masih wanita yang lemah ketika dihadapkan pada momen hidup dan mati yang kritis. Semua tindakan kecil orang-orang di sekitarnya akan meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Jelas, Song Qing telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Song Qing tidak dapat melihat emosi yang tersembunyi di mata Cao Ying. Maka dia menghela nafas lega. Xiao Yan di kejauhan menyapu matanya ke tubuh Cao Ying yang indah,
yang menciptakan pesona tak berujung saat dia mengerutkan kening. Wajahnya yang mempesona mengungkapkan senyum hangat yang langka ketika dia melihatnya melihat ke atas. Xiao Yan tertegun oleh senyum hangat Cao Ying. Meskipun penyihir ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyumnya yang biasa mengandung rasa dingin yang menyendiri. Kemungkinan bahkan Song Qing tidak pernah mengalami sesuatu seperti senyum ini. Xiao Yan membalas senyuman. Bagaimanapun, dia tidak membentuk dendam dengan Cao Ying, dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di dalam menara pil di masa depan. Membangun hubungan yang baik dengannya jelas merupakan hal yang baik. Setelah menyilangkan mata dengan Cao Ying sejenak, Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, mereka berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Mu Gu. Seorang pria berpakaian hitam duduk dengan cara bersila di tempat di mana mata Xiao Yan mendarat. Anehnya, itu adalah Mu Gu, yang mengejar Xiao Yan tetapi akhirnya dipaksa mundur oleh Xiong San. Mu Gu merasakannya saat Xiao Yan muncul. Matanya menyapu dan berhenti pada Xiong San yang tampak kuat di samping Xiao Yan. Alisnya berkerut saat dengusan dingin dipancarkan dari lubang hidungnya. Orang yang beruntung. Mata Xiao Yan gelap dan padat saat dia menatap Mu Gu. Sesaat kemudian, dia perlahan menarik mereka. Mereka berpakaian hitam membantu Mu Gu saat itu telah menghilang sekali lagi. Namun, Xiao Yan sadar bahwa mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga mengejar 3.000 api yang membakar. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh alun-alun. Sementara dia menyapu matanya, dia menemukan bahwa ada cukup banyak di depan yang ahli dari generasi yang lebih tua. Daya pikat dari 3.000 api yang membakar benar-benar terlalu besar. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah mengesampingkan wajah mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pil gathering. Tanpa kemampuan asli, mencoba untuk menonjol dalam situasi seperti ini, di mana semua ahli bersaing satu sama lain, kemungkinan tidak mungkin. Wanita muda bernama Dan Chen dari klan dan tiba di sini sejak lama. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Mata Xiao Yan yang bergeser tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di depan. Dan Chen, yang dia temui beberapa kali sebelumnya, ada di tempat itu. Matanya tertutup saat dia sembuh. Xiao Yan sangat menghormati wanita muda yang tampaknya lemah ini. Dia tidak dapat merasakan banyak ketika dia sebelumnya bertemu dengannya. Namun, sekarang dia melihat Dan Chen setelah jiwanya maju ke keadaan jiwa, dia agak terkejut menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan hisap yang tidak biasa melonjak keluar dari tubuh wanita muda itu. Kekuatan hisap semacam ini tidak dapat menyerap Douqi. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiao Yan melakukan kontak dengannya saat itu, kekuatan hisap yang tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh hal ini. Konstitusinya harus sedikit istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tubuhnya cukup lemah. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada berbagai macam hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contoh adalah tubuh racun yang menyedihkan dari Xiao Yi atau mata aneh King Lin dari saat itu. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa tantangan pil gathering ini akan menjadi yang paling intens yang pernah ada. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini tumbuh seiring berjalannya waktu. Apalagi sebagian besar orang yang datang kuat. Namun, ini memang masuk akal ketika seseorang memikirkannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di alam pil ini, tempat persaingan yang ketat, sampai sekarang? Mata Xiao Yan juga menyapu tengah alun-alun saat dia menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang pria tua dengan pakaian yang mewakili menara pil hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu memegang tongkat, dan kulit di wajahnya seperti itu pada kulit jeruk. Lencana menara pil hadir di dadanya.
Menara di atasnya berwarna ungu emas cerah. Salah satu dari 8 sesepuh agung Menara Pil. Beberapa orang di alun-alun mengeluarkan seruan lembut ketika mereka melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka segera terdiam. Orang tua dengan tongkat mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti seorang biksu tua dalam meditasi dan tidak berbicara. Pada titik tertentu, kelopak matanya sedikit berkedut. Baru saat itulah dia perlahan membuka matanya. Matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara samar, "Waktu habis. Serahkan daftar obat Anda dan bahan obat yang ditugaskan untuk Anda temukan kepada saya yang lama. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi dalam bagian akhir dari kompetisi pil gathering." Tongkat itu tiba-tiba memotong dengan lembut melintasi ruang yang terdistorsi setelah suaranya terdengar. Retakan spasial hitam gelap perlahan muncul. Beberapa keributan terjadi di alun-alun setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua dengan tongkat itu. Ekspresi cukup banyak orang menjadi putus asa. Jelas, mereka tidak menyelesaikan tugas mereka kali ini. Segera setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, seorang lelaki parubaya yang acuh tak acuh memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, dia menyerahkan daftar obat dan bahan obat kepada lelaki tua itu, yang memeriksa daftar itu sebelum sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, pria itu melangkah ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Dengan seseorang yang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barang-barang mereka sebelum berhasil memasuki garis spasial. Tentu saja, ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka secara acak mengambil beberapa bahan obat untuk menyebarkannya sebagai barang yang tepat. Namun, barang-barang mereka baru saja dikeluarkan ketika barang-barang itu dikirim terbang oleh tongkat orang tua itu. Setelah itu, mereka memanjat keluar dengan wajah pucat. Wajah mereka merah cerah. Xiao Yan menoleh setelah melihat Cao Ying dan sisanya mulai memasuki celah. Dia berkata kepada Xian, "Saya akan bergerak dulu. Kami akan berkumpul setelah kami pergi." "Iya." Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke arah lelaki tua di depan banyak tatapan iri di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar obat dan bahan obat dari cincin penyimpanannya. Orang tua itu menerimanya dan memeriksanya sebelum secara acak melirik Xiao Yan dan mengangguk sedikit. Memasuki. Xiao Yan dengan hormat menangkupkan tangannya ke pria tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial gelap hitam. Nafas yang tenang dan lembut sedang dihirup di dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat dengan 3.000 api yang membakar.